Selamat pagi Abu, terima kasih sudah hadir ya di Jumat ini. Aduh, terima kasih untuk waktunya terutama untuk Kak Abu ya. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk apa? Untuk kita semuanya untuk apa? Untuk belajar tidak ada lagi ya teman-teman ya. Selamat pagi A, silakan A. Oke, Kang. Pagi teman-teman semua. Bentar, ya. Ini lampu satu belum nyala. Oke. Suara oke, lighting oke, bisa Sudah jelas oke ya? semuanya, sudah oke A. Taps ya. Oke. Pagi teman-teman, selamat pagi. Pertama, sorry kemarin kita nggak live karena kemarin pagi-pagi udah harus prepare. Jadi Betul ya, syuting ya kemarin pagi-pagi ya. kemarin lumayan rada padat kemarin. Jadi pagi-pagi harus persiapan ini itulah gitu. Oke. Pagi hari ini karena kemarin nggak live, jadi kita langsung aja Kang, kita naik-naikin Kang Kita supaya naik-naikin aja lah, diskusinya ya. makin seru, makin banyak Betul, yang bisa karena kita pelajari. terlalu banyak materi juga, materinya tidak mereka pahami kok. Ya, ya langsung kita angkat-angkat teman-teman biar apa? Biar banyak yang naiknya ya. Nah, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Silakan masuk ke Multigaze dan jangan lupa kirim koin sebanyak mungkin karena itu yang akan saya angkat ya. Tergantung yang ngirim koin ya. Tapi kan Kang, kita tuh bisa live yang nonton hanya subscriber, bisa gitu ya? Oh bisa, bisa. Bahkan yang komen pun hanya yang berlangganan bisa sebetulnya. Kenapa nggak gitu kita? Hah? Kenapa nggak gitu kita? Nah, jadi yang nonton ya, yang nonton tuh hanya yang live bisa. Dan yang nonton tuh yang berbayar pun bisa sebetulnya. Gitu. Nantilah kalau saya kepepet lah itu. Jadi kalian kalau mau komen ya harus berlangganan dulu, otomatis harus bayar dulu. Sedangkan berlangganan di saya itu harganya 1 juta teman-teman. Kalau Abu cuma 84.000 belum dinaikin ya. Nanti naikin A, padahal A naikin A. Ya, tara ngoprek-ngoprek Kang, ya udahlah ya. Ngoprek ya. Silakan, selamat pagi. Sekarang tuh tanggal berapa ya? Sekarang 12. 13 A. 13, oke. Friday. Pagi. Bapak Karyadi, terima kasih. Pagi. Selamat pagi, Kang. dengan Bapak Tuh, lagi siapa di kereta nih, mana Kang. Pak? Silakan dibuka kameranya Pak biar seru Pak. Pagi Kang. Pagi. Ini kayak agak berisik ya. Suarana kumaha Kang? Suarana. Awalnya Pak nuju kereta Budi ya? gitu, mau langsung dinaikin. Pak Budi lagi di mana Pak? Suarana bagus tuh Kang. Bagus suaranya. Bagus. Silakan nyanyi ya. Oh, lagi di kereta ini ya? Wah, lagi. sinyal Kang. Sinyal Pak Budi. Pak Budi nanti lagi ya, Pak Budi Pak Budi ya. nanti ya, nanti naik lagi kalau udah turun Pak Budi ya. Pak Budi nanti naik lagi kalau lagi di kereta Pak Budi ya. Kan udah di kereta ini, kalau udah mendarat. Kalau udah turun kereta maksudnya naik lagi ya Pak Budi. Yuk. Pak Budi ini ya, kesempatan padahal nih. Fajri Altoli. Oh, dari toli-toli nih kayaknya. Belum bisa buka kamera ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak TNI bukan? Ya, TNO. Kalau Bapak TNI saya gak akan bully Pak, maaf Pak. Waktu itu aduh saya wakaruas. Ternyata marinir. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Fajri. Siapa di mana Pak? Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ajri di Toli-Toli. Oh, Toli-Toli. Oh, Toli-Toli itu nama ini ya, nama tempat ya. Silakan Bapak Fajri, Mas Fajri. Bapak Fajri silakan Pak. Udah bisa dibuka kamera belum? Belum, ini Bapak. Saya followernya belum banyak, jadi belum bisa fitur ngebuka kameranya belum bisa nih. Oke, nggak apa-apa, Mas Fajri. Nggak apa-apa, Mas Fajri. Gimana, Mas? Ini tuh forum apa ya? Oh, Anda baru hadir hari ini ya? Iya nih. Kita udah mau 3 tahun ini ya.
Saya ngikutin Kang Marlo baru sebulanan ini nih. Oke. Selamat Jadi datang. Gini Bapak Fajri, setiap jam Salam 8 kenal sampai jam ya, Kang 9, si Anjrit. ya, Bukan tiap si jam Anjrit. Manggilnya kan nggak enak ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang enak tuh uang ya, bukan nama, Pak. Tadi saya baru makan bubur ayam enak. Pak, Bapak jadi gini Pak, ini tuh acara Rest Area 89 ya, di mana acara ini hanya jam 8 sampai jam 9 pagi, di mana saya awalnya mau belajar kepada Abu tentang kesadaran. Nah, tentang itu. Dan di sini juga kita bisa curhat tentang apapun. Bisa curhat tentang apapun, bisa nanya tentang apapun gitu. Tentang apa? Tentang kehidupan Anda sendiri. Jadi gitu Bapak Fajri. Nah sekarang kita lagi sesi tanya menanya. Silakan barangkali ada hal yang mau Bapak Fajri tanyakan gitu. Kita diskusikan di sini seperti itu Pak. Oh ya, iya kemarin ya yang tentang aku dan kesadaranku itu ya. Oke, boleh tentang apapun Pak. Tentang hutang Bapak juga nggak apa-apa. Jadi begini Pak si Anjrit. Iya. Pak si Anjrit. Utang saya itu kan, oh salah ya. Pak silakan Pak. Terkait kesadaran ya. Oke. Gimana? Terkait aku dan kesadaranku ya. Mm-mm. Jadi kesadaran yang tertinggi. Jadi kalau misalkan kesadaran itu untuk manusia biasa atau Rasulullah juga ada kesadaran ya. Nah, kalau misalkan kita manusia biasa nih, kan kita ingin mulia tuh. Kira-kira pendekatannya kepada kesadaran kemuliaan Rasulullah atau memang kesadaran yang lain kadar manusia biasa gitu. Oke. Mas, saya mau nanya dulu. Bener nggak Maksud ya pertanyaannya? Bener. Enggak, gini Mas. Ruangan ini ruangan bebas konsep, ruangan bebas nilai, dan kita di sini akan sangat jujur untuk mempertanyakan dan kita semua belajar di sini, Mas. Itu enaknya ruangan ini. Jadi kita di sini tuh sesama murid yang nggak harus malu-malu, yang nggak harus nggak enak untuk dinilai gitu. Cuman ada satu, memang pasti bakal dibully sama si Anjrit, itu aja sih, itu aja udah ya, itu aja. Sisanya aman lah gitu. Nah, karena kita sistemnya dialog bahwa kita ini semua murid dan kita belajar. Nah, saya mau nanya dulu Mas Fajri. Apa yang dimaksud Mas Fajri ketika bicara manusia biasa tuh gimana, Mas? Ya kan kalau bandingannya dengan Rasulullah kan beliau kan Rasul kan. Punya mukjizat, punya wahyu gitu ya. Sampaikan wahyu kepada dia dan berkomunikasi dengan malaikat gitu ya. Kalau kita kan bukan gitu kan. Oke, nah sekarang saya mau nanya dulu, apakah Rasul itu terlahir sebagai Rasul atau ketika dia lahir, dia menggali dirinya sehingga dia punya kemampuan itu? Kira-kira yang mana, Mas? Ya sebagai manusia biasa ketika lahir sih. Berarti di hadapan Tuhan semua lahir sama nggak sebenarnya, Mas? Nah, saya nggak tahu tuh, karena kan ada yang berbeda ya, dua insan, ada Nabi ya, Adam, ada Nabi Isa, maksud saya. itu kan berbeda tuh lahirnya. Ya, itu mah kejauhan lah Mas, mau Adam itu mah 7.000 tahun yang lalu kita bicara. Nggak, saya cuma mau bicara gini, karena saya agak sedikit gemes dalam tanda petik ketika ada satu statement bahwa aku ini manusia biasa, sehingga ketika dia menganggap bahwa dirinya biasa, menganggap bahwa dirinya itu tidak spesial dalam tanda petik, akhirnya perasaan-perasaan minder itu akan membuat dia akan sulit untuk naik kelas gitu loh Mas. Oke. Paham nggak? Ya, tapi tidak ke sana sih tadi pertanyaan. Enggak, maksud saya kita mempersepsikan dulu bahwa kita semua yang hadir di Semesta Raya ini makanya terpilih berarti spesial gitu Mas kira-kira. Itu dulu. Baik. Nah, itu satu. Nah, berarti pertanyaannya bukan terlahir spesial, tetapi begitu kita lahir dengan satu spesialitas, kitanya aja yang nggak mau nyari spesial kita tuh apa gitu. Jadi kita nggak bisa nganggap bahwa aduh dia terlahir spesial ya, dia bisa gitu. Dia tidak terlahir spesial sih dalam tanda petik, tetapi dia selalu menggali dirinya, menggali potensinya. Jadi potensinya matang gitu kira-kira. Artinya gini lah, kita tuh semua lahir jadi benih. Pertanyaannya adalah benih itu mau kita rawat atau enggak? Benih itu mau kita kasih pupuk atau enggak? Benih itu mau kita
kasih nutrisi atau tidak gitulah kira-kira. Nah maksud saya jangan sampai gini, ya kan mereka rasul, aku bukan, maka wajar aja mereka gitu. Kalau aku sih nggak bisa apa-apa. Nah itu kelihatan humble, tapi agak sedikit nggak paham gitulah kira-kira Mas Fajri. Sampai sini oke? Ya, ya, ya. Sip ya. Nah jadi gini maksud saya. Setiap kita sudah diberikan potensi, Mas. Artinya, jadi gini, kalau mau pakai bahasa ya, mukjizat itu artinya potensi. Gitu. Makanya dalam tanda petik, potensi-potensi yang sudah diberikan ke kita tuh pasti semuanya beragam dan unik gitu. Nah, kata kuncinya adalah apakah kita mau membuka potensi diri kita, apakah kita mau mencari potensi diri kita, itu pilihan lain. Makanya maaf ya, kalau kita terlahir miskin, itu takdir. Tapi mati miskin itu bego gitu. Kenapa? Karena antara lahir sampai mati, jangan-jangan nggak mau berusaha gitu kira-kira. Oke. Nah jadi saya balik ke pertanyaan awalnya Mas Fajri bahwa ketika Rasulullah lah atau apa dan lain-lain, mereka hadir dan mereka menjadi utusan itu karena kenapa? Karena mereka benar-benar menggali potensi habis-habisan tentang dirinya, akhirnya mereka menemukan kesejatian dirinya gitu. Saya rasa sementara gitu, Mas Fajri. Jadi maksud saya adalah perjalanan hidup adalah perjalanan menggali potensi diri gitu. Sehingga nggak bisa kita membandingkan bahwa kamu begitu, aku begini. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka dan aku, kita semua punya potensi yang berbeda gitu. Justru ketika kita hadir ke sini, sama-sama nyari potensi untuk nanti menyatukan potensi itu. Disitulah nanti yang kita sebut sebagai yang namanya kebersamaan atau kebersatuan gitu. Itu dulu Mas, kira-kira untuk kita mengawali diskusi ini gitu. Gimana Mas Tapi Fajri? pertanyaannya bukan gitu sebenarnya tadi tuh. Iya. Jadi Iya. positioning kita kan kemarin diajarkan tentang aku dan kesadaranku itu ya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan aku dan kesadaranku itu seorang nabi, itu seorang rasul itu seperti apa? Karena kan kita menguswah kepada Rasulullah ya. Jadi Mm-mm. kalau misalkan menurut Kang Abu gitu ya, Ya. aku dan kesadaranku di titiknya Rasul itu di mana dan Ya. kita sekarang ada di mana, sehingga kan kita kan pengen ya menguswah itu kan mencontoh, berarti kan menuju ke situ. Karena kan Betul. nggak mungkin kita mengejar aku dan kesadarankunya malaikat, kan beda jenis kan gitu ya. Ya oke. Jadi Ya. yang paling karena kan kita sama-sama manusia biasa, tapi kan Rasul lebih dimuliakan, lebih dijanjikan oleh Allah gitu ya. Sehingga aku dan kesadaranku Rasul itu di mana, kemudian kita di mana, dan kita meniti ke situnya itu, walaupun mungkin nggak mungkin sampai kan ke situ gitu ya. Tapi kan minimal kan kita mendekatkan ke situ gitu, sehingga ketika kita mendekatkan ke situ, boleh mudah-mudahan gitu ya harapannya, bahwasanya cintanya Allah ke Rasul juga tertular gitu, cintanya Allah tuh ke kita kan, harapannya gitu. Oke. Benar Saya nggak sih jawab pertanyaan sederhananya. saya jadi agak kurang ini. Ya kita ngomongin benar salah, cuman kita akan melihat dari perspektif dan sudut pandang yang beda aja sih, Mas Fajri. Nggak, it's okay gitu ya. Cuman kalau tadi ngomongin Rasul, malaikat apa dan lain-lain, mungkin itu nanti kita bisa bedah gitu. Tapi yang paling penting, Mas Fajri, nomor satu, kita jangan merendahkan sesuatu terhadap apapun dengan apa yang di luar gitu, karena itu semua konsep gitu. Nah, cuman saya mau ngambil perspektif dari pertanyaan langsung. Jadi sorry ya, kenapa tadi saya nggak langsung jawab pertanyaan ini? Supaya kita ada pemanasan dulu untuk menyadari bahwa setiap kita punya potensi gitu. Nah, Rasulullah itu yang sudah menggunakan kesadarannya 100% gitu Mas. Kita, katakanlah kita, kesadarannya jarang dipakai gitu. Karena kita ini masih tertutup oleh apa? Konsep, belief system, dogma, doktrin gitu. Katakanlah kalau kita mau bicara, nuraninya Rasulullah tuh udah 100% kasih sayangnya Allah gitulah kira-kira. Nah sementara perbedaan kita sama Rasulullah adalah Rasulullah selalu mau membersihkan hatinya, selalu mau melepaskan dari kebencian, kedengkian, judgment gitu. Sehingga ketika dia melepaskan kotoran-kotoran itu, sehingga yang hadir hanya kesadaran gitu. Sementara kita sebut kita aja dulu ya, kita ini adalah kesadaran yang tertutup oleh emosi, oleh ego, oleh kebencian, oleh virus, oleh program, oleh apapun itu namanya gitu. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kesadaran ini, puncaknya kesadaran ini ada, dan kita semua punya, dan kita ini semua menyatu sebenarnya, kita tertutup oleh sesuatu gitu. Makanya kita disebut tercover.
Maka ketika tertutup oleh kebencian, oleh kedengkian, oleh kemarahan, oleh ambisi, kemauan, oleh semua deh, itu ketutup gitu. Nah, Rasulullah ini yang tutupan-tutupannya udah nggak ada sama sekali. Dia hadir hanya sebagai welas asih gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita menguswah kepada beliau? Gimana kita mau mengikuti beliau? Uswatun hasanah itu bukan ngikutin bajunya, bukan. Bukan ngikutin hanya cara makannya, bukan. Bukan ngikutin gimana cara berpakaiannya, bukan. Tetapi bagaimana cara Rasulullah bagaimana dia treat itu bagaimana dia memperlakukan orang lain gitu misalnya. Bagaimana dia melakukan kebermanfaatan gitu misalnya. Karena kata kuncinya adalah apa yang kita contoh itu sebetulnya bukan hanya dalam konteks fisik, tetapi konteksnya adalah batiniahnya gitu. Karena batiniahnya beliau itu udah bebas dari kebencian gitu misalnya. Nah, jadi saya rasa kita yang sekarang berlatih untuk menguswah kepada Rasulullah, bagaimana kita belajar melepaskan emosi, ego, kebencian, kedengkian, dendam, iri, dan seterusnya gitu. Wah, Nah, mantap. jadi saya rasa kurang lebih seperti itu gitu. Nah, benar nih, intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Nggak ada kita suara tidak barusan, memantaskan diri, berarti ya. Oh, gimana Kang? Sorry. Nge-lag barusan nggak ada suara. Oh, bentar. Sekarang gimana? Oke, sekarang. Nah, berarti kata kuncinya adalah bagaimana memantaskan diri untuk melepaskan semua apapun itu. Karena kata kunci kita adalah kita berperang dengan diri sendiri gitu. Makanya ketika Rasulullah selesai perang Badar, dia bilang ke sahabatnya, guys, kita akan menuju perang besar. Sahabatnya nanya, buset, yang tadi perang kurang besar apa? Itu kecil. Karena perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsumu gitu. Jadi kata kuncinya adalah kadar hawa nafsunya Rasulullah katakanlah 0% lah, katakanlah begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kadar hawa nafsu kita gimana nih? Diturunin nggak gitu? Di-manage nggak gitu? Disadari atau tidak gitu? Maka PR kita hari ini adalah selalu bagaimana kita mensinkronisasikan apa semua yang namanya ego, kebencian, kedengkian, dan seterusnya, agar kita hadir hanya dalam bentuk ulas asihnya Allah gitu, atau ulas asihnya Tuhan gitu. Gitu Mas, simpelnya gitu Mas. Jadi minimal kita mengikuti kebermanfaatannya Rasul aja dulu gitu. Ayo ulas kasih gitu ya. Kalau saya kan hanya mengikuti sunnah Rasul malam Jumat doang, Nah, itu paling minimal Kang. paling minimal ya itu ayat. Ya, karena rata-rata begitu ngomong sunnah Rasul langsung malam Jumat pikirannya gitu. Gitu Mas Fajri. Nah, berarti kesadaran Rasul yang di titik itu, kemudian kan Rasul itu kan ada Quran ya. Ya. Posisi posisi Quran itu tadi kan tidak terjelaskan tuh bagaimana hawa nafsu, bagaimana Rasul itu tidak ada ego, tidak ada macam-macam lah tadi ya Kang Abu ya. Ya. Jadi secara ini karena kan secara ada info yang lain dari Aisyah kan gitu ya, bahwasanya akhlak Rasul itu kan Quran. Ya. Rasulullah adalah Quran berjalan gitu misalnya. Nah, atau Quran berjalan gitu ya. Ya. Nah, itu tidak tersampaikan tadi barusan ya, tidak ada kata Quran, tidak ada apa. Kang Ya. Abu mungkin bisa lebih dijelaskan mungkin. Ya oke, soalnya belum ditanya kan, ini baru ditanya sekarang. Jadi kita strukturalnya supaya part dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan, saya mau nanya Mas, yang dimaksud Quran berjalan tuh bukan buku yang berjalan kan? Dan Rasulullah nggak pernah baca Quran. buku untuk mengerti Quran, betul nggak? Kalau mushaf Quran kan adanya di zaman Utsman ya, kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau Mushaf kita tahu Utsman. bahwa bedain dulu mana Quran dan mana mushaf Quran gitu. Betul. Oke, artinya apa? Maaf ya, Nabi Muhammad itu nggak pernah ngelihat buku Quran, by the way. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngelihat bentuknya Quran, makanya setiap Quran nggak ada direvisi oleh Muhammad SAW, nggak ada kan? Betul nggak? Betul. Nah, berarti pertanyaannya kita harus ngebongkar dulu nih. Quran itu apa sih? Quran itu seperti apa sih? Gitu. Sehingga nanti kalau kita ngerti bahwa kalau pakai bahasa saya, ada Quran buku dan ada Quran sejati gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam Quran sejati itu sebetulnya bukan yang ada di buku itu aja, bukan. Quran yang tertulis itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan. Jadi maaf ya, menguasai 30 juz, hafal 30 juz, sebenarnya
Cuman tahu 0,1% aja sih gitu. Apalagi cuman bunyi gitu. Dan sekarang ketika saya mengatakan dan saya merasa bahwa dengan membunyikan saya udah ngerti Quran, saya sudah Qurani, jauh gitu. Kenapa? Karena kata kuncinya Quran yang sejati itu adalah 99,9%. Kalau pakai bahasa secara akademis, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis gitu. Makanya dalam konteksnya bahwa ada yang kauliyah dan ada yang kauniyah. Koma, saya komain. Nah, pertanyaan. Berarti kan kalau kita mau menyadari kita sebagai produk terbaiknya Tuhan, bagaimana produk terbaiknya Tuhan kalau kita nggak dikasih manual book gitu? Sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa teman-teman beli TV baru, itu pasti dibungkus. Dan manual booknya pasti ada di dalam bungkus. Betul nggak, Kang Anjrit? Betul. Berarti kalau sekarang kita produk terbaik, nggak mungkin dong manual booknya di luar bungkus kita. TV aja ada di dalam bungkusnya, masa kita produk terbaik ada di luar bungkus gitu kira-kira? Apalagi kalau sekarang hanya terbatas bahwa Quran yang hanya bisa menguasai adalah bahasa Arab, yang hanya bisa menguasai adalah orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Terus orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab gimana ya mau mengerti esensi Quran gitu kira-kira? Makanya nanti puncak dari tingginya esensial ketika Nabi Muhammad dikatakan, ya Rasul, Quran sejati apa sih? Jawaban Nabi Muhammad cuma 2. La sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Berarti kalau kita masih sibuk dengan yang berhuruf dan bersuara, itu belum yang sejati. Tapi itu adalah jembatan menuju kepada kesejatian gitu. Koma, pertanyaan. Berarti masing-masing kita udah dianugerahi Quran nggak sebetulnya? Udah. Dan penganugerahan Quran itu konteksnya ada di dalam kolbu kita. Ada di dalam nurani kita gitu. Maka kalau kita mau mengetahui Quran yang sejati, di mana? Hadza gitu kalau kata pakai bahasa Quran. Ini gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks berquran, Nabi Muhammad itu nggak pernah tahu wahyu Tuhan dengan tulisan gitu. Berarti kan dia langsung. Makanya ketika Nabi Muhammad dikatakan, seorang rasul yang tidak perlu tulisan untuk mengenal Tuhan. Nah, digosipin sekarang, Nabi Muhammad nggak bisa baca gitu. Sebetulnya bukan nggak bisa baca, ummi itu dia tidak membutuhkan kitab, gitulah kira-kira. Nah artinya sekarang secara mindset umum, oh Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bukan. Tapi Nabi Muhammad nggak perlu tulisan untuk mengenal Tuhan, karena Nabi Muhammad langsung mengalami Tuhan, karena kenapa? Dia mampu meniti ke dalam dirinya untuk menuju kepada kolbunya gitu. Nah jadi, kenapa statement selalu mengatakan Nabi Muhammad bilang kan, istafdi kolbak. Ikuti ke sini gitu. Ikuti nuranimu gitu. Nah, nurani akan bercahaya. Namanya juga nur kan? Nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Nur ani akan hadir kalau apa? Kalau misalkan esensi dari jiwanya udah mulai bersih gitu. Maka tanpa jiwa yang bersih tidak mungkin menyentuh Quran. Nah sekarang mindsetnya jiwa yang bersih tidak menyentuh Quran disuruh wudhu gitu kira-kira. Nggak apa-apa juga sih. Tapi ini adalah konteksnya wudhu ruhani. Mewudukan apa? Pendengaran kita diwudukan, penglihatan kita diwudukan, ucapan kita diwudukan, perilaku tangan kita diwudukan, langkah kita diwudukan. Ketika wudhu jiwa itu terjadi, maka kita bisa menyentuh yang suci yang namanya Quran sejati itu gitu. Nah jadi kata kuncinya, ketika kita mulai membersihkan jiwa kita, dalam tanda petik, ketika kita mulai mengupgrade kolbu kebersihan jiwa kita, pelan-pelan akan menyentuh konteks yang namanya Quran sejati gitu. Nah, jadi kalau Aisyah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan, ya wajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu membersihkan jiwanya dengan tidak membenci, dengan tidak merendahkan, dan dia selalu hadir dalam konteks yang namanya welas asih atau rahman dan rahim gitu. Saya rasa gitu, Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Udah Mas ya, saya pusing Mas. Satu lagi dong, boleh nggak nih? Satu lagi. Udah Mas, ini orang banyak yang mau nanya, udah saya pusing. Ya. Satu lagi nih yang pentingnya nih. Tapi Nanti sampai saya sini kasih oke mawar. nggak Mas Fajri dapat ya? Dapat. Tapi ada satu lagi yang mengganjal nih. Iya. Jadi gini, kan aku dan kesadaranku yang sejati itu bisa nggak tidak melalui pemahaman ataupun tadi ya meresapi, menghayati ataupun apa tadi bahasa Kang Abu ya, tidak melalui Quran gitu. Tidak melalui Quran yang mana dulu? Yang mana aja Yang buku. isinya gitu.
Yang yang buku. wahyu, bukan yang sejati, Quran sejati. Gini Mas, Quran yang sejati. Jadi bisa nggak aku dan kesadaranku yang sejati itu tidak melalui Quran yang sejati gitu. Nggak Jadi bisa. melalui yang lain. Nggak bisa. Karena Quran yang sejati itu universal dan kita semua punya Quran yang sejati. Apa itu? Nurani gitu. Tanpa nurani kita nggak mungkin menuju kepada kesadaranku yang sejati, itu nggak mungkin. Tapi kalau pertanyaannya Mas tadi, bisa nggak tanpa, bukan melalui buku Quran? Bisa banget. Karena mau melalui Injil, Tripitaka, Veda, semuanya, itu semua hanyalah jalan gitu. Maka kalau kita mulai ngerti bahwa kenapa sih dalam rukun Islam, iman misalnya, disuruh mengimani semua kitab, betul nggak Mas? Kitab Iya, samawi iman ya. kepada kitab-kitab, betul. Kan kitab-kitab di situ kan Betul. plural, banyak kan berarti kan? Kitab-kitabnya berarti Bukan satu berarti kan? banyak. Tapi kitab yang dimaksud kitab samawi berarti ya. Mau Kan sama mungkin Kang Anjrit juga bisa bikin kitab jadinya kalau semua kitabnya semua bisa gitu. bisa, karena kitab itu artinya knowledge Mas, bukan Kayak buku. kitab trading paling Mas. Nah itu tuh. Iya. Bisa nggak tuh? Aku kesadaranku lewat kitab trading. Nah, kitab trading itu hanya jembatan untuk melangkah aja. Karena begitu Mas Fajri baca kitab apapun, at least pikirannya jalan. Dan ketika pikirannya jalan, fondasi logiknya hadir. Ketika fondasi logiknya hadir, logik itu akan membawa melampaui kepada kesadaran gitu. Makanya, sorry ya, mau kita baca mushaf Quran tiap hari, nggak ngerti isinya, nggak akan sadar. Kenapa? Dia berhenti di bunyi gitu. Makanya Quran tidak didesain untuk dibunyikan sebetulnya. Tapi didesain untuk ditelaah. Makanya disebutnya juga Quran. Kata dasarnya dari ikro, koro'a, diobservasi gitu Mas. Berarti satu paket sama ininya ya Quran sejati tadi makna universal sepaket dengan yang mengajarkannya gitu nggak? Yang mengajarkan gimana maksudnya? Ya tadi karena agar tidak pembacaannya tidak keliru atau pasti tidak akan keliru kalau sendiri bacanya tanpa pembimbing misalkan. Nah makanya kan si pembimbing-pembimbing hadir ini kan sebagai pembantu atau dalam tanda petik jembatan untuk menuju kepada yang sejati kan. Makanya kita dilahirkan untuk saling belajar gitu loh Mas. Karena nggak mungkin kalau kita nggak saling belajar. Gitu. Dan siapapun yang datang ke hidup kita, semuanya guru, semuanya messenger, semuanya utusan, semuanya pembawa pesan gitu. Gitu. Dan once kita udah mulai ngelihat semuanya adalah utusan, semua adalah pembawa pesan, kita akan sibuk dengan pesannya bukan sama personnya, bukan sama orangnya. Dan karena tahu bahwa siapapun yang dihadirkan ke kehidupan saya, pasti ada pesan penting yang mau dihadirkan Tuhan semesta melalui dia untuk saya gitu. Makanya disebut ikro gitu. Gitu Mas. Siap. Terima kasih Kang Abu. Dapat ya? Nah nanti si titik-titik ini pelan-pelan nanti akan membentuk sebuah sebuah kerangka nanti Mas. Meskipun pembahasan ini tuh nggak mungkin dalam satu pertemuan sih. Saya ngebahas Quran sejati itu biasanya 6 pertemuan gitu. Kalau mau detail banget. Tapi kata kuncinya supaya kita sekarang bisa langsung praktek adalah intinya adalah yang penting untuk selalu dibaca adalah diri kita gitu. Kelakuan kita, perilaku kita, kebencian, emosi kita gitulah kira-kira. Saya rasa gitu, Mas Fajri. Siap. Berarti bisa sampai titik mana aku dan kesadaranku kepada misalkan pujaanku Rasulullah misalkan. Maksimalnya aku kesadaranku sampai kepada titik Rasulullah itu ke titik mana? Apa sampai kepada titik dia atau memang masih di bawah dia gitu? Ya, mau sampai atau tidak, saya rasa itu nggak penting Mas. Yang penting prosesnya, karena itu bicara hasil, betul nggak? Betul. Oke, siap, betul. Betul nggak? Yang Terima penting kasih, kita Kang setia dengan prosesnya, karena kenapa? Di satu tanah ada 3 bibit, semangka, melon, dan apel. Tiga-tiganya tidak ingin saling menjadi orang lain gitu. Karena ketika semangka prosesnya ada di wilayah pembenihan semangka, dia akan setia menjadi semangka. Dan kita tidak didesain untuk jadi orang lain gitu kira-kira. Siap. Terima kasih. Oke. Dapat ya? Kang Abu, Dapat ya? terima kasih Kang Anjrit. Aku kasih Ya. mawar ya Kang Anjrit. Ya. Mantap. Kalau Habis mawar ini berarti ngegibnya tadi Anda disebut ya. Anda ngabisin banyak waktu ini Anda ya. Pertanyaannya bikin saya pusing lagi. Mohon Makasih maaf. ya Mas Fajri, dadah. Thank you Mas Mohon Fajri, maaf, Kang thank you. Anjrit. Dadah, Thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Salam. Semoga dapat sesuatu, Mas. Aduh.
Karena belum juga apa-apa udah ngebahas, jangan ngebahas yang gini-gini lah. Soalnya Ngebahas apa? gini-gini mah di kelas aja ya Kang ya? Iya di kelas aja. Soalnya apa, hutang saya masih banyak, ditambah yang gini-gini, saya pusing. Pusing saya teman-teman ya, nggak ngerti saya. Aduh, yang penting praktek lah ya. Benar. Oke, siap A. Tapi tadi harapannya saya kasih singa gitu, tapi ya harapan kelihatan dari mukanya Yo, ya. harusnya. Kang maaf sudah bikin pusing, nanti saya kasih singa ya misalkan. Misal. Halo nenek muda, ini nenek muda nih ya, bagus namanya. Aduh Kang Anjrit, ini nggak bisa itu tuh Apa? videonya belum bisa ya. Oh ya, nggak apa-apa. Aduh, senengnya bisa naik ya Allah, masya Allah. Ya. Awas ya ibu kalau nanya tentang Enggak, ini mah enggak bener enggak. Ini mau sharing aja ini bener. ya. Kang Abdul Saya luar kick biasa. ibu ya. Anda nge-kick nenek-nenek dosa Anda. Tapi kan ini masih muda. Oh masih muda, benar. Sok atau di-kick aja sekarang. Gimana? Sama siapa di mana maaf? Aduh, terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit, salam kenal. Saya Bu Eni. Bu siapa, maaf? Saya Bu Eni dari Eni. Semarang. Oh Semarang. Iya, cucu saya itu emang Betul. 3. Saya sebenarnya dari Bogor sebetulnya ya. Oke. Tapi sekarang pindah di Semarang. Iya, Ya Allah, Masya Allah banyak banget ini pelajaran yang didapat dari kelas Kang Abu ini luar biasa, Masya Allah. Bener. Gimana Bu? Gimana Bu? Banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari mengikuti kelas-kelas Kang Abu. Iya. Nggak bisa ngomongin, saking bahagianya dapat ilmu tentang kesadaran. Kalau bahagia jangan nangis Bu ya. Bahagia senang Kang Anjrit ini. Bahagia senang ya. Senang karena bisa berbagi ya dengan ilmunya Kang Abu. Alhamdulillah bisa menjalani semuanya dengan penuh kesadaran. Mantap. Senang sekali ya. Jadi kalau saya kebetulan kan memang belajar fotografi, jadi sampai saya merasakan gini, menganalogikan gini, bahwa masalah itu seperti kalau kita memotret ya, jadi semuanya tuh indah. Hanya bagaimana kita memframingnya. Benar banget. Itu yang saya dapatkan. Jadi semuanya kita anggap itu indah ya Kang Abu. Betul. Memang indah dan banyak pelajaran yang dimau sama Allah kepada kita seperti itu. Karena jadi seneng jadi ini. Pada tadinya mau seneng-seneng Kang Abu dapat pelajaran dari Kang Abu. Kang Anjrit semangat ya. Saya korban yang bangun jam 2 dan mandi jam 2. Oh gitu Ibu. Iya. Rasain loh Bu ya. Yang nyuruhnya juga udah enggak Bu. Mendingan udahan Bu. Saya udah jarang mandi ngapain? Itu kan saya lagi flexing ya kayak orang hebat gitu. Bu Eni. Iya Kang Abu, gimana? Kita pakai analogi ini ya. Ya, Sesama yang mencintai fotografi pasti paham tentang ini Bu. gimana? Kita tahu bahwa perbedaan antara kita motret manual sama auto pasti perbedaannya luas banget, betul nggak Bu? Iya, betul sekali. Ketika Iya. auto, kita hanya dapetin setting seapa adanya dan kita nggak bisa ngatur fokusnya, kita nggak bisa ngatur cahayanya, kita nggak bisa ngatur semuanya aspek-aspek bahwa kenapa kamera mahal justru karena letak dari teknologi manualnya, betul nggak Bu? Betul. Nah. Iya. Belajar kesadaran adalah belajar supaya kita tidak autopilot dalam hidup gitu loh Bu. Betul, iya. Kita mencari custom manual kita gitu kira-kira. Iya. Di mana kita mulai tahu shutter speednya berapa, ISO-nya harus berapa gitu Bu, length of focusnya berapa. Jadi kita beneran bisa menikmati ketika satu cekrekan itu adalah beneran yang kita mau, yang kita inginkan dan yang kita suka, betul nggak Bu? Betul, setuju sekali Kang Abu, benar Nah sekali. sementara, maaf ya, Ya, ketika kita hanya menerima yang auto semuanya dari luar, iya. kita terpaksa jadi suka. Betul. Akhirnya kalau udah terpaksa suka, standar kehebatan atau standar kebagusan kita tuh diturunin gitu loh Bu. Iya. Ya udahlah, saya terima aja lah, meskipun di situ over exposure juga nggak apa-apa. Yang penting ada foto buat diposting gitu Bu. Betul.
Makanya maaf Bu, ketika orang dalam konteks tidak manual, begitu jepret pasti langsung pengen diposting. Mau jelek mau nggak apa-apa. Tapi begitu dia dalam konteks manual, dia setting dulu cahayanya gimana. Karena jangan lupa, fotografi itu adalah seni melukis cahaya. Sama seperti Tuhan melukis kita juga dengan cahayanya gitu loh. Iya, iya, iya. Setuju sekali Kang Abu, luar biasa. Ini jadi membuat semakin kuat. Begitu saya belajar fotografi, semakin kuat untuk menyadari maunya Allah kepada kita ya. Itu, Betul. Ya, ya. Betul. Karena dalam fotografi kalau nggak ada cahaya, piye Bu? Betul nggak? Betul, ya. Betul, Sama Kang dengan Abu, hidup ya. kita. Kalau hidup kita tanpa cahaya, kita juga nggak kelihatan Bu. Iya. Jadi sebenarnya kitanya nggak penting-penting amat sih Iya, gitu. benar, benar. Benar sekali Kang Bu. Jadi semuanya tuh Allah ya, maunya Allah kita ikutin ya Kang Bu ya. Atur nuhun ilmunya benar Taps Bu, ya Allah. mantap Bu. Tepuk tangan dulu nih, keren banget. Bu, kapan-kapan kita motret bareng di Lawang Sewu Bu. Oh, boleh, boleh. Saya tunggu Kang Abu ya kalau ke Semarang. Pokoknya nanti kita ke ini, Telomoyo lebih bagus lagi Kang Abu. Oh, belum Siap. pernah saya. Sip. Saya Nah, terakhir ke Semarang main drone di Lawang Sewu situ Bu. Oh iya, saya juga main drone juga Pak Kang Abu. Wah, mantap. Ibu ya. Udah saya jangan jadi ngomongin modelnya drone, ya. Kang Andrit nggak ngerti Bu. Udah kita aja yang udah ya. Kang Enggak, Andrit. bisa, saya jadi modelnya. Oh iya betul. Tapi ibu bayar. Oke, Kang Abu, Kang Ajit, pokoknya itu mah beres deh ya. Kalau ke Semarang nanti saya kabarin Bu. Oleh, baik, terima kasih. Ibu Kang di Abu. mana Semarangnya? Saya Semarangnya Semarang Kota di Ngalian. Oh, berarti dekat-dekat Simpang 5 situ ya? Deket, cuma 15 menit ke Simpang 5 ya. Oke, sip Bu. Nuhun, Mantap Kang Bu. Abu, ditunggu Matur ya. suwun sangat. Ya, Kang Ajit sehat semuanya ya. Tur nuhun. Dadah, Bu. Dah. Ya. Guys, kita berteman sama ini nih, nenek muda keren. Keren banget. Ya, kita ikuti itu, udah. Satu Oke, makasih gimana Bu. nih? Ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Wah, Wah, ini keren Kang. umur Ini berapa? Keren, Kang. Hah? Umur berapa ya? Umur? Iya, ibu nenek tadi, nenek Kan muda. gak nanya kita, gimana tahu? Salah, saya pengen Iya. tahu. Maksudnya udah, jadi tapi dari suara udah kelihatan ini sih bau tanah gitu ya. Aduh, maaf Bu, saya bercanda. Maaf. Ya maksudnya tuh udah agak nenek-neneknya ada gitu, tapi tapi saya wah gitu udah segini masih Bau tanah gitu ya? maksudnya tuh udah apa seneng fotografi, drone segala macem gitu. Saya aja males gitu, pengen beli langsung HP yang mahal aja gitu, nggak ngerti yang gitu-gitu. Jadi saya hebat gitu, takjub gitu, Takjub. amazed. Amazed. Very amazed ya. Ya, keren banget ya Ibu, keren banget sumpah Bu. Maaf ya mulut saya tadi, aduh. Kang, tapi sejujurnya Kang ya, saya jauh lebih mengerti ilmu tasawuf ketika saya mempelajari ilmu fotografi Kang. Gimana maksudnya? Gini. Kan saya tuh belajar tasawuf, belajar aja ya, anggap belajar gitu. Heeh. Tapi begitu saya mengaplikasikan dalam videografi sama fotografi, saya jadi makin banyak ngerti tentang ilmu cahaya di situ Kang. Oh, oke. Oh, edan pisan sih. Benar, Maksudnya benar. dahsyat banget ya Kang ketika kita menyadari bahwa gimana ya? Ya mungkin kan itu mah jalannya saya gitu ya. Tapi Betul, maksud saya betul. semua orang punya jalannya untuk memahami konteks itu. Tetapi karena tadi makanya saya relate banget sama Bu Eni karena saya beneran nemuin sesuatu di fotografi dalam konteks nyambung banget antara tasawuf sama fotografi gitu Kang kira-kira. Betul. Gitu kira-kira. Tapi sebetulnya sih kalau setiap orang mendalami hal apapun itu akan nyambung dengan misalkan dengan ilmu tasawuf misalkan. Pasti ada sambungannya gitu ya. Gini Kang, kalau kita mau belajar tentang hidup ini di sini saat ini, belajarnya ketika kita bermusik Kang. Oke. Makanya seni itu mendekatkan kepada Tuhan sih Kang sebenarnya. Bener ya, seni bener. Iya, Orang karena yang kan seni itu karena bener. kan bakat seni itu otentik gitu Kang. Betul, otentik bener. Iya. Gini Dan Kang, nggak bisa dipelajari kalau seni ya maksudnya ada passion gitu ya. Betul. Gini, ada orang yang berbakat main musik sama orang yang tidak berbakat main musik, dua-duanya kalau nggak latihan jadi sampah juga. Nah, Oke. hati-hati. Kata Oke. kuncinya di latihan. Oke. Tetapi ketika ada berbakat main musik dan dilatih, itu akan jauh lebih dahsyat daripada yang tidak berbakat gitu Kang. Oke. Nah makanya jangan memaksakan bakat gitu.
Oh betul, jangan memaksakan bakat ya teman-teman ya. Udah tahu jelek nyanyi, Maris masih karaoke di TikTok. Nah itu namanya bakatku butuh ya. Kayak saya awal-awal teman-teman, saya juga awal-awal wah beli apa headset apa yang gini-gini segala macam ininya yang buat karaoke. Saya tuh kan saya gak ada tema ya mau live, saya nyanyi gitu. Saya mikir lagi, saya tuh jelek ngapain nyanyi? Penonton makin sepi lah karena ya suara saya jelek. Gitu. Oke thank you sound card ya betul sound card. Kita angkat lagi ya. Boleh. Keren keren. Yes. Wah nge-lag lag. Kenapa ya? Ntar Kang. Oke di saya ini di saya diem A-nya. Enggak, Cina tapi Kang. Di saya mah abunya diem. Ini belum dibuka kamera Ini lagi. Coba sekarang. Tetap Oh, berarti yang nge-lag dari situ tadi. Saya turun dulu atuh. siap bentar ini Bu Resti Bu Resti boleh sambil ngobrol-ngobrol nanya dulu. Saya turun Ya. dulu bentar. Top, silakan. Iya, siap. Top, Bu Resti nanya ke saya ya kalau pengen sesat silakan. Tersesat di jalan yang benar ya, Kang Anjrit. Dengan siapa ini di mana? Dengan Resti A. Anjrit dari Garut. Oh, Ibu Resti dari Garut. Bisa dibuka kameranya? Oh, belum bisa ya? Belum, baru sedikit itunya. Pengikutnya ya baru sedikit. Udah lama ini mengikuti rest area 89? Kalau rest area abis lebaran sih. Oh, Kak. bukan. Kalau Kalau habis sama- lebaran udah lama, berarti udah lumayan lama ya. Gacornya aja lihat video-videonya A. Anjrit. Oh, berarti ilmunya mah nggak dapat kan enggak? Lu nggak taunya mah ya itu trading, hutang gitu. Nah, Wah, ini soalnya salah sama satu murid saya sefrekuensi yang gitu. Ini salah satu murid saya yang tersesat ya, alhamdulillah ada ya. Iya. Aku mah kalau misalnya ngelihat di medsos misalnya siapa ini keren, terus kan sempat ke Garut juga ya di hotel apa tuh? Oh, benar, sempat saya ke Garut, betul. Ini orang gokil nyeleneh gitunya abi pisan gitu. Oke. Tapi gimana? Udah bisa menghadapi filsafat belum? Teh, jangan puyeng terus. Kenapa ya Au tahu? Enggak, kemarin kan baru part 1 itu baru versi Resti yang satu. Abu itu mah kan 2016 ya. Lagi tersesat di jalan yang benarnya tuh, cuman sekarang kan tugas dari Kang Abu tuh PR-nya kan satu belajar memaklumi orang lain, keduanya turunkan ego karena terlalu berambisi banget. Kang buat Anjrit ngasih jangan tahu salah, Teh ngasih Resti tahu. ini tuh wedding singer. Kayaknya kita suruh nyanyi dulu satu bait. Teh nyanyi dulu satu aja Teh. Kebanyakan. Silakan. Oh, wedding singer ini. Wedding singer. penyanyi. Sok nyanyi dulu Teh. Sok nyanyi satu lagu aja. Bakal dapet sih nggak mau. Sok dicoba aja dulu kan, nanti dapat enggak mah gimana nanti. Sok nyanyi setengah Nikmati lagu aja. prosesnya ya. Silakan. Nyanyi naonnya ya Sunda. Bebas. Bapak Buhu, Request ada apa? Pak Haji Buhu ya, alhamdulillah nih. Pak Haji Buhu hadir. Ayo, Teh, nyanyi dulu satu ini bait ada Pak aja. Haji Buhu Siap. ini, mumpung ada Pak Haji Buhu, silakan nyanyi. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila henteu Poya-poya. loba-loba teuing. Kang tepuk tangan dulu atuh Kang, keren nggak? Udah Teh lah, nggak usah filsafat, nggak usah agama, Teteh nyanyi aja lah, udah beres, udah Nyanyi penyanyi lah. lah. Ngomong-ngomong Atau payu filsafat sekarang segala. mah. Dengerin saya ya, saya tuh tidak tertarik ya, filsafat, agama, saya mau uang.
boleh naik numpang Komal. Siap. Nah, Bapak Haji Buhu ya, kita naikkan seperti biasa. Oke, Teh Resti, jadi gimana ini, mau bertanya atau apa? Ini Teh Resti. Iya, aku teh mau nanyain ke Abu, pernah itu ya bahas radar pertolongan, Oke. Nah, gimana cara narik atau ngebaca radar itu gitu supaya kita teh agak ngeh, misalnya nih kita teh deadline tagihan. Mm-mm. Nah, kayak misalnya seminggu sebelumnya ya pasti kita udah terpikirkan gitu kan, misalnya daripada kita terus-terusan cari jalan keluar, misalnya ya udahlah, udah bukan mentok ya. Ya udah ada pas lagi deadline-nya itu pasti tertolongnya itu kita bisa ngebacanya gimana gitu tah. Atau Oke. kita narik pertolongan itu. Ya, gini Teh. Contoh. Gini. Kalau kita bicara dalam konteks apapun ya, wah ini asik nih. Tuh radar pertolongan langsung dapat 500 koin ya. Betul nggak, Teh? Mm-mm. Dah. Gini. Kan gini, dalam konteks ketika kita mau menyelesaikan sesuatu, ya, penyelesaian itu kan hasil, betul nggak, Teh? Mhm. Sekarang saya tanya, Iya. Teteh bisa punya buah mangga, apa yang harus dilakukan? Nanam dulu, Nanam dulu. terus nyiram. Pertanyaannya, kalau Teteh dalam setiap nanam, mangga mana, pasti pusing, Teh. Ya, Betul nggak? ya, Dan Teteh yakin nggak kalau nanam mangga, keluarnya mangga? Yakin nggak? yakin. Kenapa yakin? Karena kan dirawat terus nyata emang gitu, emang Iya, hukumnya. karena memang hukumnya tabur tuai, betul nggak? Ya, Nah, maksud saya, ketika Teteh seminggu lagi ada tagihan dan katakanlah belum punya uang, deg-degan pasti ada nggak? iya, aku cemas, suka frustasi aku. Waduh, frustasi ya, oke. Nah, kalau frustasi jagonya Kang Andret, nanti Kang Andret akan Iya. ngejelasin ya. Cuman maksud saya gini, ketika Teteh seminggu lagi ada tagihan dan belum punya uang, kalau dari seminggu yang lalu kita mikirin uang mana, kira-kira membantu nggak? Enggak. Nah, gitu. Berarti ketika kita nanti berfokus kepada uang mana, kita akan kehilangan kekuatan kita untuk membuka kesempatan radar yang lebih luas. Kenapa? Karena yang dipikirin, aduh gimana. Padahal kalau kita stop mengeluh, stop memikirkan itu untuk tidak sesaat, lepasin dulu, mungkin kesempatan-kesempatan yang luas itu sebetulnya ada gitu. Paham nggak? Nah, supaya ngeh maksud abi teh maksud aku tuh supaya ngeh, memikirkan ada kayak hasilnya misalnya teh kan nanam buah teh, oh berarti kisaran seminggu lagi bakalan udah ada tuh ininya Sip. gitu, misalnya teh hari. Iya, Maksudnya kan Teteh kan terjebak dengan kepastian berarti sekarang, betul nggak? oh iya, Emang ada yang pasti dalam hidup ini? enggak. Yang udah H-1 mau nikah aja, kalau nggak jadi mah nggak jadi aja, Teh, benar nggak? Betul. Iya. Sok Teteh di wedding singer, mungkin ada pengalaman, let's say ada pengalaman teman saya wedding singer dibatalin H-1 padahal udah di booking 3 bulan yang lalu gitu misalnya. Banyak Kenapa banget dibatalin? sering. Nggak jadi nikah katanya, betul nggak? Iya. Berarti semakin kita sibuk ingin kepastian hidup, semakin kita nggak akan mengalir dengan hidup gitu. Hmm. Betul nggak? Nah, justru ketika kita mulai berdamai dengan ketidakpastian, kita akan nyaman dalam hidup, Teh. Artinya ketika Teteh mulai memikirkan sekarang, meskipun nanti 7 hari lagi mau bayar nih ya, nggak ada uang dulu nih sekarang ya. Tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika Teteh mulai hadir sekarang, Teteh nggak ikut khawatir di masa depan, sehingga Teteh bisa melakukan yang terbaik. Duh, sekarang apa yang terbaik yang bisa saya lakukan ya? Setidaknya Teh, kalau lagi susah, cara terbaik untuk membuat apapun lebih baik adalah nolong orang aja. Takutnya keseringan nolong orang kan, kemarin kata dokter Rama, teteh senetong nolongkan abi mah karena abi ngerasa selalu butuh ditolong gitu, makanya aku mah selalu nolong oge maksakeun maneh gitu. Iya, makanya yang saya bilang kemarin, nolong orang itu bukan berarti menjajah diri kita, bukan, Teh. Oh, iya. Jangan sampai kita nolong orang dengan kapasitas berpikir bahwa semoga aku ditolong. Itu mah bukan nolong namanya, itu mah dagang namanya. Transaksional. Transaksional, betul nggak?
Benar. Makanya saya tadi bilang bukan transaksional sama orang, tapi menolong orang. Dan ketika Teteh nggak punya uang kan nolongnya bukan pakai uang atuh, betul nggak? Apapun, simpel aja Teh. Cara gimana bermanfaat sederhana. Jangan jadi orang nyebelin aja misalnya. Iya. Kan itu juga udah mulai kita bisa berinteraksi tuh, gitu. Nah, kalau Teteh udah mulai tahapan saat ininya lebih baik lagi untuk fokus, kita akan mencari dan kita akan ketemu jalan-jalan gitu Teh. Ya, Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, let's say sampai hari ketujuh uang belum ada Teh. Tetap misalnya jeleknya ya, Iya. nggak kebayar gitu. Aha. Kalau Teteh di awal nanti 7 dipikirin jadi stres, udah stres nggak kebayar lagi. 2 tuh ruginya. 2 rugi iya ya. Betul nggak? Mhm. Tapi kalau kita menjalaninya enjoy, kerugiannya cuma nggak bayar aja sih. Ya udah nanti dihadapi lagi gimana? Emang realitasnya udah segimanapun orang nggak kebayar kok. Nah di situ nanti Teteh bisa melakukan negosiasi gitu. Betul nggak? Nah kebanyakan orang yang nggak mau adalah menghadapi masalahnya, nggak mau bernegosiasinya, pengen cepet beres gitu. Iya, emang dan nunda masalah apalagi utang ya gitu suka nggak nyenyak tidur. Jadi bangun Iya. teh langsung inget alah hari ini teh aku teh harus upaya apa lagi ya gitu tak untuk Iya. Nah bisa. makanya jangan dijadikan beban. Oh, iya Tapi iya. jadikanlah motivasi bahwa Teh maaf ya, kalau nggak ngutang Teteh nggak akan belajar kok gitu. Bener. Betul nggak? Seru, nggak ada Iya. tantangan. Iya. Teteh bisa belajar apa sih yang membuat Teteh waktu itu jadi nggak percaya Tuhan misalnya, jadi nggak percaya apa, jadi belajar filsafat, jadi buka buku-bukunya si Nietzsche gitu misalnya. Karena ada sesuatu yang memanggil Teteh untuk ingin menyelami lagi bahwa aku ada potensi aku yang aku harus gali gitu loh, betul nggak? Iya iya. Iya. Kalau Teteh sekarang flat-flat aja nggak akan belajar gitu-gitu Teh. Ya Pak. Sip. Sip. Makasih. Thank you ya. Andrit, Abu, Resti iya. ya. Ya. Kang, ini kalau mau dijadiin talent boleh ditanya Kang, siapa tahu mau jadi talent nyanyi Kang. Oh iya, Bagus boleh. nih, Kan Teteh. suaranya apales pas-pasan Andrit isin udah tua juga. Apa-apa. Yang penting ini followernya aja dulu sampai bisa buka kamera tuh ya. Nih Iya kita. siap. Thank you ya. Mohon siap, Ya, Pak Teh Andri Teh ya, sehat gitu ya, selalu. Teh ya. Ya, Yo, Bu. dadah. Sehat semua, dadah. Assalamualaikum. Entah. Jadi penyanyi tapi malah belajar filsafat gitu ah. Betul. Jadi nyanyi filsafat dia. Jadi nyanyi filsafat. Oh filsafat. Aduh Bapak Haji Buhu, terima kasih ya berkah Bapak Haji Buhu. Teman-teman ada Bapak Haji Buhu, jangan lupa berteman nih sama orang baik kita ya. Kita angkat-angkat lagi ya. Oke. Sebentar. Nah ini udah bisa buka kamera. Silakan Ibu Elisa buka dulu kameranya Bu, biar ini Bu untuk kebutuhan YouTube. Ya, biar di YouTube-nya nanti kelihatan muka Ibu. Ya, sebentar. Pagi Bu. Lagi sebentar. Ya. Ya. Apa Selamat pagi, Kang Anjrit, Ya. Pagi. Kang Abu. Iya. Sama siapa di mana? Saya Elisa di Jakarta. Oh, Elisa. Ya, silakan. Iya, Kang Abu. Ini saya mau nanya ya share aja. Saya tuh ada masalah sama suami. Kemudian setelah saya mau selesaikan dengan suami saya, ada masalah lagi, suami saya kecelakaan. Jadi membuat saya mundur gitu karena saya kasihan kalau misalnya saya melakukan gugatan, kasihan suami saya gitu, Kang Abu. Jadi saya mikir Allah ini mau Menunda gitu. iya seperti kayak ada yang saya tuh harus dilatih sabarnya tuh kayaknya diuji terus-terusan gitu, Kang Abu. Saya bingung gitu. Jadi Allah ini maunya saya ini harus bagaimana? Saya selesaikan dengan suami saya apa saya ya saya berbaikan lah dengan suami saya begitu, Kang Abu.
Mbak, emang nggak ada gitu yang emang ada gitu yang nggak diuji terus-terusan gitu kan, semua juga begitu ya. Ya tapi ini bertubi-tubi Kang Abu belum Bentar. selesai. Sebentar Bu, Ya, Iya. Pak Ibu jangan Andri. dulu sedih Bu. Ini Ibu Syahrini ya? Mirip Syahrini loh. Kasihan amat Syahrini mirip saya. Maaf Bu ya, soalnya nggak mirip apa-apa. gitu. Oh, Iya. alhamdulillah. Iya. Gini Mbak. Saya menarik dulu untuk ngomongin ujiannya dulu deh. Ya, Karena kalau kita tidak merubah konsep pemikiran terhadap ujian, kita akan jadi korban terus gitu. ya, Gitu loh Mbak Elisa. ya, Kan kita tahu ya bahwa ujian itu tidak datang dari siapa-siapa, tapi datang dari pilihan kita. Setuju nggak? 7. Berarti nggak ada yang menguji kita dalam hidup, betul nggak? Benar. Semuanya hanya konsekuensi. Dari Ya. Allah. Ulangi dulu. Dari perilakumu Bu. Dari Allah. Pak Haji Buhu Se- ya 1000 koin. Saya nanya Mbak Elisa, Allah menguji kita nggak? Ya, Gimana cara mengujinya? memberikan cobaan-cobaan dalam hidup. Oke, sekarang saya Seperti tanya, apa? Allah, Seperti Nah, seperti apa? apa? Tanyain. Anda punya hutang, misalkan itu ujian, itu kelakuan Anda ya. nah saya mau nanya dulu ya. Ya, Ini disebut basic thinking atau pondasi berpikir. Saya mau nanya, Tuhan atau Allah Maha Tahu nggak, Mbak? ya, Berarti kalau Dia Maha Tahu nggak orang ini bakal lolos ujian atau nggak lolos ujian? Bakal tahu nggak? tahu. Kalau gitu ngapain Dia menguji? Ngetes kita. Ya kan akhirnya tahu Dia mau teruji atau nggak. Ngapain Dia ngetes kita? Nggak tahu juga kan. Pusing udah. Saya butuh ampun, udah. Pusing. Iya, iya. Iya. Nah, ini kan harus diruntuhkan dulu nih dalam tanda petik, harus dihancurin dulu nih dalam tanda petik supaya kita tidak berpegang atau kita tidak bergantung kepada apapun kecuali sama diri dan Tuhan gitu maksud saya. Ya, Ya. ya, Sehingga yang membuat Mbak Elisa menderita tuh bukan suami, yang membuat Mbak Elisa bukan orang lain, bukan. Itu semua hanyalah tamunya lah, itu semua hanyalah aksesorisnya gitu. Sorry ya Mbak. Mbak Elisa kalau nggak ngerti ini, let's say sekarang pisah terus nanti dapat lagi cowok yang baru, kasusnya nggak akan beda jauh aja. Sama-sama aja. Betul. Nggak akan beda jauh aja. Kenapa? Karena Mbak Elisa menggunakan pola yang sama. oh, Gitu. Ya, sip dulu ya sampai sini ya. Nah, saya komain. Jadi maaf ya, kenapa saya harus nanya lagi dulu bahwa Tuhan Maha Tahu nggak? Kalau Dia tahu ngapain nguji? Supaya kita menyadari bahwa ujian itu tidak pernah datang dari siapapun kecuali datang dari pilihan dan perilaku kita. Titik. Ya, yang milih suami Mbak Elisa, yang nyesel diri sendiri. Terus Allah engkau memberi ujian. Tuhan ngomong, kan lu yang milih. Ayo gimana, Mbak? Iya benar. Nah, sip. Jadi lepasin dulu bahwa ujian datang dari luar gitu. Lepasin dulu bahwa ini adalah kalau ujian ya agak oke ya. Kalau udah mulai ekstrim, Allah kenapa engkau mengazab aku? Jadi azab nanti bahasanya. Lebih dalam lagi gitu kira-kira ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah Mbak Elisa penting ngerti dulu bahwa semua adalah konsekuensi, itu nomor satu. Nah, kalau tahu ini semua adalah konsekuensi, Mbak Elisa akan mulai menyadari bahwa apa yang aku pilih jadi lebih hati-hati gitu. Karena kadang-kadang pemilihan itu bukan pakai kesadaran tapi pakai emosi. Karena kalau yang dipakai emosi terus, yang hadir pasti emosi lagi gitu. Makanya kenapa orang cerai itu harus ada talak 1, talak 2, talak 3, harus ada pisah dulu. Karena jangan-jangan keputusannya itu datang dari emosi yang rendah, udah cerai aja deh. Padahal dia tidak memikirkan dalam-dalam gitu misalnya. Makanya dipersulit tuh. Paham ya? Sehingga Aku tahu ya, walaupun nggak diceritain ya. maksudnya? Ya tahu masalahnya jadinya cerai gitu. Iya. Karena Kang Andri bisik-bisik tadi kayaknya masalahnya ini deh gitu ya. Gitu loh, Mbak. Ya, Nah, jadi kata kuncinya adalah sekarang coba fokusnya ke Mbak Elisa dulu aja.
Karena kalau Mbak Elisa nggak fokus pada diri sendiri, bener lah ya. Ada rasa kasihan ketika kita mau misahin terus dia lagi celaka atau apa, ya itu oke lah faktor gitu. Tapi saya rasa yang jauh lebih penting adalah keputusan itu bulat dari kesadarannya Mbak Elisa atau hanya ego yang sesaat gitu. Itu yang kedua. Nah, jadi kata kuncinya lagi adalah justru Mbak Elisa per saat ini harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena dikasih pasangan yang seperti itu adalah jalan masuk untuk Mbak Elisa menemukan diri yang ke dalam. Karena tanpa pasangan yang nyebelin ini, Mbak Elisa nggak akan nyari-nyari ilmu gini gitu. Mbak Elisa nggak akan nyari dirinya sendiri. Kenapa terjebak terus di luar gitu kira-kira. Nah, jadi yang berikutnya, kalau mau dapat penjelasan yang lebih komprehensif, Mbak Elisa bisa nonton Letting Go-nya saya. Nah, nanti begitu Mbak Elisa udah di letting go, Mbak Elisa udah ngerti bahwa keputusan ini adalah bulat bukan menurut ego, tapi aku yakin dan itu aku melakukan untuk diriku. Bukan karena dorongan emosi dari apapun itu, bukan karena disuruh siapapun itu, tapi aku yakin dan aku bulat bahwa aku penting berpisah. Untuk apa? Untuk aku melakukan self-love, lakukanlah. Dan itu banyak jedanya dulu gitu. Makanya maaf ya Mbak Elisa, saya selalu mengulang-ulang. Divorce is a new hope. Perpisahan, perceraian itu harapan baru, Mbak. Dan bercerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi jangan-jangan juga berhenti saling menyakiti gitu. Karena boleh jadi setelah berpisah, justru relationship-nya jauh lebih bagus. Mbak Elisa udah punya putra-putri belum? Udah. Nah, itu juga penting gitu ya, bahwa hari ini banyak yang berpikir bahwa aku mempertahankan ini demi anak. Ternyata nggak terlalu bagus juga kok gitu. Karena orang tua yang toksik itu akan sangat memengaruhi jiwa anak gitu kira-kira. Oke Mbak. Siap, Kang Abu. Jadi Mbak Elisa belajari dulu, rasain dulu, kenali dulu. Jadi jangan kalau kata bahasanya Cohen, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Coba amati dulu. Siapa tahu dalam perawatan orang suami yang sekarang lagi sakit ada sesuatu yang Mbak Elisa bisa lepas gitu. Gitu. Karena jangan-jangan yang membuat kita tidak bisa mencintai orang lain karena kita terlalu banyak luka. Sehingga boleh jadi kita menyakiti orang yang nggak pernah melukai kita gitu. That's the point gitu. Itu poinnya ada di situ gitu. Oke. Kasih Kang Abu. Semangat Oke. Mbak. Nonton Letting Go ya. Oke, Kasih. Spirit, that's Kasih the Kang point. Andri. Ah. Ya, Mbak Elisa, Ya. ingin thank kata you. terakhir, that's the point. That's the point. I got it. Ya. Oke Apa ya, itu poin makasih kopi ya. yang ada di Indomaret Kang Andret ya, jangan makasih lupa ya. semua Kang Abu, Kang Andri. Thank you Mbak. Makasih. Thank you. So Mr. Andret, please you have to make a statement about Conclusion? Conclusion about Mrs. Elisa, please. Okay, today I want to you everybody please stop up and give me a lion. Itu konklusinya ya. Ya, that's the conclusion ya. Give me the Lion King ya, alias Raja Singa ya, betul nggak? Pak Haji Bu, terima kasih. Jadi tadi ini tuh masih banyak orang tuh ketika dia mendapatkan kesulitan, saya itu sedang diuji. Ini tolong lebih didetailkan lagi. Kalau yang saya selama ini belajar, jadi apapun yang saya terima, kepahitan misalkan dalam hidup, itu adalah konsekuensi atas dasar apa yang saya lakukan, seperti itu atau gimana? Karena Betul, banyak Kang. yang nggak ngerti dengan konsekuensi, itu konsekuensi. Jadi yang saya lihat dari raut muka orang yang naik, jadi mereka masih bingung dengan konsekuensi apa maksudnya. Gitu. Bisa Termasuk didetailkan. hostnya juga bingung ya. Bingung saya. Sebetulnya ini bukan pertanyaan mereka, ini pertanyaan saya. Oke, gini Kang. Oke. Gini. Kita ini hidup diselubungi, Kang. Diliputi oleh apa? Diliputi oleh hukum, Kang. Oke. Kang Andrit kalau mau main bola, Kang Andrit pasti ada peraturan bermain bola, betul nggak? Oke. Kalau saya nggak sadar aturan, main bolanya dipegang, ya jadi handsball dong. Oke. Tapi begitu Kang Andrit main basket, Oke. ya bolanya ya dipegang. Heeh. Jadi sadarilah tempat perang kita, Kang.
Nggak Sadarilah ditendang, peran kalau kita. ditendang football gitu. Ini kalau ditembak football atau futsal. Futsal, oke. Jadi bukan basket gitu. Oke. Ya, makanya pebasket sama pemain bola kalau sama-sama nggak tahu aturannya, dia pasti akan foul terus. Foul itu tuh pelanggaran terus gitu. Pelanggaran. Oke. Oke ya Kang ya. Nah, berarti yang meliputi semua aturan itu namanya hukum semesta Kang. Oke. Ya saya jelasin dari sini dulu ya Betul, supaya betul, luas betul. gitu ya. Betul. Nah, dalam pandangan Islam, pandangan teologis Islam, hukum semesta itu sering disebut sunatullah Kang. Oke. Jadi sunatullah itu apa? Hukum semesta. Hukum semesta itu apa? Hukum universal. Jadi sunatullah berlaku buat agamamu apa, suku bangsamu apa, nggak penting selama kamu ada di kehidupan ini pasti berlaku. Itu dulu Kang. Oke. Oke. Sip ya, dapat ya? Sip, dapat. Nah, salah satu hukum sunatullah ini namanya tabur tuai Kang. Tabur tuai bahasa kerennya sekarang disebut konsekuensi. Berarti dalam hidup ini nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada siapa. Yang penting kalau kamu melakukan apa, kamu akan menerima apa yang kamu lakukan, titik gitu Kang. Ini nih teman-teman, jadi konsekuensi itu apa yang kamu lakukan, kalian akan menerima itu gitu ya. Betul. Kalian banyak memberi gitu kan, akan Iya. banyak rezeki misalkan ya. Yes. Misalkan. Itu yang di up terus ah. Nah, naik terus ya rezeki. Oke. Nah, sekarang pandangan orang ketika dia buruk, nggak bagus, karena logiknya mungkin nggak terlalu jalan, langsung nyentuh ke atas. Allah mengujiku. Oke Kang? Oke. Ketika ada Allah mengujiku, berarti antara aku, Allah, dan kejadian jadi kepisah gitu Kang. Akhirnya ngomong, ya Allah jangan beri aku ujian. Tapi akunya nggak berubah gitu loh Kang. Betul nggak? Betul lah. Tiap hari nanam cabe, tapi ya Allah semoga keluar durian ya Allah. Ya nggak bisa tuh. Betul. Tiap hari doa, tapi pola pikir nggak berubah. Kesadarannya nggak berubah. Yang dilakukannya nggak berubah. Cara ngomongnya nggak berubah. Pengetahuannya nggak berubah. Ya nggak akan ada yang berubah. Kenapa? Berarti dia berserah kepada Tuhan tanpa pengetahuan, Kang. Iya teman-teman ya. Oke. Makanya kenapa perlu knowledge gitu. Nah jadi, yuk. Sekarang kalau kita mulai menyadari, aduh ini buruk, bukan dari siapa. Nomor satu ketika sadar bahwa ini adalah konsekuensi. Saya kemarin ngapain ya kok saya bisa dapat ini gitu loh Kang. Oke. Berarti kan ada satu kontemplasi yang ke dalam untuk aku menelaah diriku. Oh ternyata buahnya itu keluar. Jangan-jangan kemarin saya nanam sesuatu nggak sadar gitu Kang. Itu ternyata ya teman-teman ya. Kalau itu tabiat gimana? Tabiat itu kebiasaan Kang. Karakter tuh kebiasaan. Betul. Jadi nggak bisa ngomong, aku tuh emang orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah gitu loh. Nggak ada kan? Lagi bayi tiba-tiba, hei kamu nggak ada kan? Yang ada bayi langsung pengen nyusu Kang. Iya, pengen nyusu ya. Nah iya. Termasuk ini Anda bapaknya bayi juga pengen nyusu ya? Selalu. Tapi bayi nyusu nggak pakai emosi, kalau bapaknya bayi nyusu pasti pakai emosi Kang. Pakai nafsu saya. Pakai nafsu. Iya. Kira-kira gitu Kang. Sip ya. Makanya contoh-contoh Kang. Ini saya kasih gambaran contoh aja ya. Let's say kita tuh semua lahir sebagai kayu Kang, misal ya. Oke. Tapi kayu itu mau dijadiin kursi, kayu itu mau dijadiin meja, tergantung kamu memahatnya seperti apa Kang. Oke. Betul. Maka pahatan itu dalam bahasa Yunani disebut karaso Kang. Makanya karaso itu nanti kelak kita akan ngerti dengan nama-nama karakter. Maka karakter adalah hasil pahatan. Oke. Hari ini kalian karakternya seperti apa? Itu hasil pahatan, bukan kalian dilahirkan seperti itu. Bukan. Maka kalau sekarang saya mau merubah bentuk dari kursi kepada kursi yang lebih oke lagi, coba pahatannya diberesin, Kang. Oke. Gitu. Mantap, A. Sip ya. Ini Bapak Haji Buhun mau tanya, katanya Pak Haji silakan typing Pak Haji mau tanya apa Pak Haji ke Bang Abu Madlo.
Silakan teman-teman ya yang belum berteman sama kita semuanya, silakan berteman ya. Ini Pak Haji Bu ini adalah bapak angkat saya ya teman-teman ya. Silakan ya. Nah, bentar. Pak Haji Bu tuh yang di Kalimantan, Kang? Iya, udah di atas katanya. Pak Haji yang mana ya pertanyaannya ya? Sebentar. Ini nih, oh ditulis di typing. Ada di typing. Ada A, kebaca A Enggak? pertanyaannya. Ini malah banyak yang ketawa sih. Di copy paste aja Pak Haji. Pak Haji copy paste, Pak Haji diketik lagi Pak Haji. Atau di WhatsApp ke Kang Anjrit. Atau kalau mau lebih hebat lagi ditulis di kertas, kirim lewat pos, nanti nyampe ke rumah ke Soreang nanti ya. Di atas. Pak Haji bisa ditulis lagi Pak Haji. Ngomong-ngomong saya mau jual pulau juga Pak Haji. Sambil kita nunggu pertanyaan dari Pak Haji, kita angkat-angkat ya. Wah ini lagunya Dewa nih. Oh, Halo? klik nama Pak Haji, terus klik komentar. Halo Mbak. Siapa di mana? Dibuka kameranya ya. Oh iya, A, iya, A. Ya, sok dibuka Larasati ini ya. Aduh, gak apa-apa Ya Letting Go ada kusut. di YT saya, cari aja Abu Marlo Letting Go gitu. Pasti ketemu nanti. Halo Mbak. Halo, selamat pagi Kang Abu, A Anjrit. Pagi, sama siapa di mana? Pagi. Sama Laras dari Tasikmalaya Kang Abu. Oh iya oke. Gimana Teh? Oh iya. Yeyen gimana ini? Ini suaranya jelas, A? Larasati ya udah jelas. Silakan. Gimana? Mau curhat apa? Udah cerai atau gimana? Maaf. Silakan. Silakan gimana? Tahu. Aduh ini double Iya. Kamu ini double, Double ya? suaranya, heeh. Pakai 2 handphone. Oh. Enggak kok, satu aja. Oh 1. Cek, one check. Iya. Oh udah oke. Udah oke. Udah oke. Tadi kayaknya down. Oh, udah oke ya. Nge-lag sih sedikit. Ya sok nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Ya, aku kan Kang Abu udah nyimak ya dari awal ya. Aku kan host live-nya Kang Anjrit juga gitu. Ya, Nah, silakan. ini. Kok ini ya, nge-lag ya. Aduh nge-lag Jadi, Kang. iya sih, jadi gini Kang Abu. Ngerek. Kalau saya aman nggak? Cek one cek tuh. Teman-teman cek one cek tuh. Saya aman sih, Abu aman. Abu Sok. aman ya. Aku Yaudah. gimana? Masih ini? Teh Laras ngomong aja dulu, nanti baru kita respon. Ya boleh. Sok, Jadi silakan. gini, aku kan mengalami kegagalan ya dalam rumah tangga gitu, yang udah dibina selama 12 tahun gitu. Perasaan aku kan udah melakukan yang terbaik gitu ya selama berumah tangga. Tapi akhirnya kandas juga gitu ya. Yang jadi pertanyaan aku sekarang kayaknya sulit banget aku tuh untuk membuka hati lagi gitu, susah aja buat move on gitu, gimana ya caranya biar aku tuh hati aku tuh legowo aja udah gitu, bisa menerima apapun yang udah terjadi di hidup ini gitu. Jadi kayaknya aku susah banget sih sekarang untuk membuka hati. Apakah karena aku ini merasa tersakiti, sangat tersakiti, ataukah akunya belum siap untuk move on aja, apa gimana gitu, Bukan, kamu udah nggak seneng diraba itu.
Jadi tertutup. Kalau urusan kandas dan dadas memang Kang Anjrit itu jagonya. Kang, boleh tolong direspon silakan Kang. Ini gimana Kang? Jadi aku tuh sekarang tuh ya Kang Abu ya, jadi aku tuh merasa enjoy dengan diri sendiri aja. Jadi aku happy dengan diri sendiri aja gitu. Kayaknya kalau ada yang ngedeketin apapun, aku nggak mau gitu. Kayak nggak deh, kayaknya aku belum siap kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya kalau ke depannya gitu. Ya, sekarang saya tanya kalau Mbak udah enjoy dengan sendiri, emang kenapa? Ya karena aku merasa bahagia itu nggak harus dengan pasangan gitu Kang. Iya, ngerti. Ternyata aku bisa. Ngerti, tapi maksud saya pertanyaannya kalau sekarang Teh Lara sudah nyaman apa dan lain-lain, kenapa harus ada kepikiran kenapa ya kenapa? Apa yang membuat Mbak Laras mempertanyakan hal ini kenapa? Ya jadi aku tuh seolah kayak mati rasa gitu aja. Jadi kalau misalkan ada yang ngedeketin, ada apa tuh nggak mau aja gitu. Kayak enggak aku mau sendiri aja gitu. Kayak gitu. Dengan gitu nyaman nggak? Iya, aku nyaman sih. Jangan Sih, pakai dong. sihnya itu gimana? Aku nyaman sih gitu. Aku nyaman sih padahal kesepian. Ya kayak gitu. Jadi aku tuh merasa ya udah deh, aku sendiri aja. Tapi nggak tahu ya buat kedepannya gitu. Jadi karena apa ya? Karena aku tuh takut kalau misalkan aku menjalin hubungan dengan seseorang itu, aku takut disakiti dan takut menyakiti gitu. Kayak gitu. Berarti kan kata kuncinya Karena aku ada belum ketakutan siap di situ untuk kan? berarti kan kata kuncinya. Iya betul, ketakutan Oke. itu yang masih membayang-bayangi aku gitu. Sip. Teh Lara suka nonton Letting Go saya nggak? Iya suka, suka. Udah di episode berapa nontonnya? Baru beberapa belum semua. Nah, kalau lagi santai dari 1 sampai 23 tonton pelan-pelan. Nanti Teteh akan tahu bahwa ketakutan itu ada di frekuensi rendah. Ketika ketakutan itu diulang-ulang, itu akan membuat kita ada di posisi yang sama gitu. Iya. Jadi nomor 1 Teteh nggak usah mikirin pasangan, nggak usah mikirin apa. Mending beresin dulu ketakutannya. Berarti Teteh belum menerima apa yang kejadian kemarin gitu. Terima aja dulu. Masih ada harusnya tuh aku nggak gini, harusnya tuh aku nggak gitu. Kenapa? Tadi ada kata-kata gagal. Dan dalam hidup itu nggak ada rumah tangga yang gagal, nggak ada. Karena sekarang yang masih berstatus juga belum tentu sukses gitu kira-kira. Iya Ya. ya. Betul nggak? Iya betul. Nah, jadi Teteh sekarang nomor 1 coba dirubah dulu mindsetnya. Rubah bahwa bukan gagal, bukan kandas, bukan apa. Dan tadi udah ngomong sih, aku merasa udah baik sih kemarin. Nah itu merasa-merasanya dilepasin dulu aja. Karena kalau Teteh masih merasa kemarin baik, akhirnya apa? Teteh bakal nyalahin pasangan yang kemarin dianya. Dan semakin nyalahin dianya, Teteh akan jadi korban terus gitu kira-kira. Iya. Oke? Oke, terima kasih Bu nonton Let Go-nya ya. Sok ditonton Letting Go-nya, dilatih lagi, dan itu kalau nggak latihan nggak bisa. Iya. Terima kasih ya. Oke, thank you, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Larasati, semangat ya. Kang, ini saya aman, Kang? Aman. Tadi itu Larasati yang ini yang apa? Yang nge-like. Oh iya. Nors, thank you ya. Teman-teman semuanya terima kasih banyak ya. Oh, Pak kalau Haji Pak Haji Buhu bisa diketik lagi Pak Haji, hanya 100 komen yang bisa di slide ke atas sambil kita nunggu-nunggu nih ya. Tadi udah Pak Haji di atas, Pak Haji cuman 100 komen yang bisa di slide-nya. Pertanyaan Pak Haji tadi, yang mana yang cerai?
Permasalahan yang datang kepada kita hasil karya, benar nggak? Baru satu, ada dua, satu aja dulu. Oh, itu. Oke, permasalahan yang datang kepada kita hasil karya. Oke, siap. Iya, kan tadi udah dijelasin ya, bahwa semua yang datang ke kita pasti atas dasar perilaku perbuatan tangan kita sendiri gitu. Oh, oke. Gitu. Di dalam sebuah keterangan, wah langsung panjang ya. Iya benar, pokoknya segala sesuatu konteks apapun yang datang ke kita pasti konsekuensi gitu. Konsekuensi tabur tuai tadi ya, Ayah. Kita Iya, nanam tabur ini bakal begini, kita nanam itu bakal begitu gitu ya, Ayah. Gitu. Maka kalau ilmu cocok loginya disebut karya manusia. Karya manusia disingkat jadi karma gitu. Semua adalah karya kita sendiri gitu. Oh, karma tuh karya manusia. Bukan itu mah cocok logi aja supaya ingat gitu. Oh, oke. Ini yang mau naik ke Multigas, teman-teman diklik aja, teman-teman ya. Ya. Nggak perlu typing, tinggal diklik aja. Mutiara tuh, terserba apa nih? Ya, grosir Anda ya. Silakan. Nah, kalau ada terserba nih kayaknya bagus Kang nih ya. Selaras dengan Kang Anjrit nih. Halo, dengan Ibu siapa? Di mana bisa dibuka kameranya, Bu? Iya. Yewe, thank you. Ada 3 pertanyaan tapi 1 dulu. Oke, siap Pak Haji? Siap. Siap Pak Haji. Wah, halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di Hai, mana halo Bu, ini, sama Ibu? siapa di mana? Ya, saya di sini dengan Mariam. Di sini mana? Di Riau, Kang. Oh, di Riau. Oh, Oke. Riau. Oh, sini itu nama kota ya? Enggak. Eh, ini Mariam. Wih. Dari Riau, Ibu Mariam dari Riau. Silakan. oh ya tadi saya udah salam belum ya, Kang? Salam apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Ini Kang Anjrit mending salam mending nge-give yang mana Kang Anjrit? Gimana Pak? Mending salam mending nge-give. Lebih berkah nge-gip sih. Iya, gimana Mbak Mariam? Silakan. Duh. Ya, sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu untuk Kang Anjrit, Kang Abu udah share ilmunya. Kan. Ini ada satu pertanyaan sih yang udah mau ditanyakan dari udah beberapa bulan yang lalu, ini baru bisa mau ditanyain sekarang. Itu Oke. tentang circle itu gimana ya? Maksudnya penting nggak sih sebenarnya circle itu dalam kehidupan kita? Oke, pertanyaannya maksud penting circle itu ke arah apa nih? Mau ngomong kemana? Ya, soalnya aku tuh kan kalau apa namanya, kalau di gini loh, kalau misalnya lingkungan aku ada orang yang suka ngehujat misalnya gitu kan, orang yang suka apa gitu, kurang nyaman gitu, Kang. Oke. Jadi Sekarang saya tanya, tadi bahasanya kurang nyaman, betul nggak? ya, Berarti circle penting nggak? ya itu ya Pak, yang mau ditanyakan gitu. Iya nggak? Menurut Mbak Mariam sendiri, kalau tadi udah ngomong ini kurang nyaman, ini nyaman, berarti si circle itu memengaruhi dan penting nggak sebenarnya? Kalau buat aku pribadi sih kayaknya aku lebih enaknya lebih ke ya orang-orang yang punya pemikiran positif gitu kan. Sih. Berarti perlu ganti circle nggak? Iya, kalau buat aku iya sih. Iya, ya udahlah. Ya Dan udah, ganti, Bu. dan ganti circle itu adalah segala sesuatu yang pasti nanti semesta yang akan memberikan jalannya. Gitu. Oh. Jadi kalau gini Kang, Bu burukan Bu eta yang budak. nggak kan gini jadi cerita nih ya. Dulu kan sebelumnya saya seorang ibu pekerja.
kerja apa namanya seorang inilah wanita pekerja gitu. Nah, setelah itu ada musibah di keluarga saya. Jadi Terus? saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan. Ah, Kemudian saya ikut sama orang tua kan untuk menemani orang tua gitu di rumah sendirian. Jadi saya tinggalkanlah semua karir apa gitu. Jadi kan terus circle-nya kan otomatis berubah tuh ya kan. iya. Ya gitu. Terus jadi bingung gitu kan. Ya, sekarang kan ibu punya pilihan juga untuk ngerubah lagi kan? Oh, ya. Kang maaf ya kurang kondusif. Ya. Oh ya udah, sok di mute dulu aja. Oke. Iya kalau enggak Ibu yang harus dirubah itu bukan circle-nya, Bu. Iya, gini. Begitu kita merubah diri, circle pasti ikut berubah. Nah, itu betul. Itu kuncinya, gitu Kang. Jadi kuncinya ya rubah diri kita ya. Circle Betul. akan datang. Tapi kalau kita ganti circle, kitanya tidak dirubah yang Ketemu yang sama. ketemu yang sama gitu, teman-teman. Seperti Iya. Anda nih bercerai misalkan. Diri andanya tidak dirubah, ketika kelak nikah lagi ya akan gitu-gitu lagi permasalahan. Betul. Dan kelak semuanya akan menjadi kelak ya. Itu teman-teman ya kuncinya ya. Wah, gila kuncinya. The key of sukses adalah kunci dari kesuksesan, ya Kang ya. Oke, Ibu Mariam, terima kasih ya Ibu Mariam ya. Silakan. Ibu gitu ya, Bu. Betul, sehat sukses Ibu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga tuh rezekinya dari Bapak Haji Buhu ya. Terima Iya. kasih. Aku deg-degan ngobrol sama Mariam. Karena Mariam mamahnya Yesus ya. Pertanyaan ke-1, setuju nggak permasalahan yang datang kepada kita itu hasil karya kita? Betul nggak, Kang Abu katanya? Apa tadi? Gimana? Pertanyaan 1, setuju nggak permasalahan yang datang kepada kita itu hasil karya kita? Kan tadi udah. Oke, Iya. berarti setuju ya? Setuju. Setuju, udah. Nanti ada Karma karya manusia gitu. ya, ada 2 lagi nanti ya. Mm-mm. 2 pertanyaan lagi. Udah jangan ini mulu coba yang ini ya. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Anjerit. Selamat siang, Kang Ibu, Anjerit. Selamat sehat ya, siang, dibuka Kang dulu, Abu. Pak. Kameranya silakan. Ya. Wah, ini lagi di mana nih? Ini lagi di jalan ini. Oh. Lagi di jalan, Kang Bu. Oh, Kang Iya. Anjerit ya. Ya. oh lagi di jalan Pak, dimatiin aja tuh kalau gitu ya. Takut Iya, kena iya. benet Pak ya. Oke. Iya. Oke. Ya, silakan Pak. Bapak dari mana, mau sama siapa, di mana dan mau kemana? Saya Ahmad Dewangga dari Kuningan, Jawa Barat. Sekarang sih dari Bogor arah pulang ke Kuningan. Oh, oke. Gimana Kang? Itu mau mau nanyain apakah yang disebut kesadaran itu sama dengan payakun? Sama dengan apa? Payakun, saudara. Payakun. Fayakun tuh apa ya? Akun payakun. Kan kan kun payakun gitu kan, ada yang mengatakan kalau kun itu kan sadarnya, payakun itu kesadarannya. Apakah seperti itu Kang Abu? Oke. Aduh, panjang tapi gini Kang. Gini. Ya Kang. Ya. Coba di mute dulu Kang Andrit. Nanti kita jadi rada nggak konsen nih ngomongnya ya. Gini. Kalau kita bicara dalam konteks kun fayakun itu saya mau memudahkan, tadi yang dipersepsikan sama Kang Dewangga nggak salah sih. Oke gitu ya. Tetapi poinnya gini Kang. Kun fayakun itu artinya kedinamisan yang tidak pernah berhenti gitu. Artinya terjadi dan terjadi terus gitu. Karena antara kesadaran antara yang menyadari dan yang disadari itu nggak bisa terpisah dan selalu meluas gitu kira-kira.
Nah, jadi kalau kita bicara kun fayakun, apakah fayakun itu adalah kesadaran? Ya nggak salah juga. Tetapi poin pentingnya adalah kesadaran itu yang tanpa batas, yang dibatasi oleh semua objek-objek, pikiran, perasaan, emosi kita misalnya. Jadi kalau mau menyadari bahwa kesadaran itu subjeknya, di luar itu adalah objek gitu. Maka fayakun di situ artinya terus terjadi untuk dinamis dan selalu untuk adaptif gitu kira-kira. Nah, jadi kalau mau dimudahkan bahwa ya mau bicara bahwa kun adalah sadar, fayakun adalah kesadaran. Ya sadar sama kesadaran itu sebetulnya kan kata apa ya? Kata yang terus-menerus terjadi lah gitu kira-kira. Nah, jadi intinya dari semua ini kun fayakun itu jangan berhenti berproses gitu kira-kira. Tetaplah dan teruslah untuk belajar kesadaran karena artinya apa? Kesadaran itu nggak ada batasnya gitu intinya. Gitu Kang. Oke. Kang, selamat sampai tujuan ya. Hati-hati Kang. Hati-hati di jalan ya. Oke, makasih Kang Andri, Kang Abu. Ya, Bang Cang nggak di mana? Makasih, Silakan. Iya, Makasih, ya, makasih. makasih. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan ada sesuatu. Nih Pak Haji Buhu nanya yang kedua, harga diri kita tergantung kita menghargai orang ya. Iya jelas. Oke. Ketika kita mengeluarkan 100 ribu lah yang menjadi aku ingin mengeluarkan dan itu adalah hargaku gitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Makanya kalau kita ngelihat dalam konteks penilaian secara esensial Kang, Oke. nilai dirimu bukan berapa yang kamu kumpulkan tapi berapa yang kamu lepaskan Kang. Itu intinya. Gila ya. Ini Pak Haji 37 levelnya teman-teman ya. Hampir 1 miliar loh itu ya. Ya Oke. kasaran katanya gitu-gitu kira-kira. Ya, oke. Cuman pun ya nggak bisa dinilai dari miliarnya juga sih. Oke. Karena kalau miliar yang dikeluarin pengen ada transaksi juga ya nilainya nggak pure amat gitu Betul, kira-kira. betul. Maka kembali kepada niatnya apa gitu. Oke. Niat melakukan ini untuk apa gitu. Oke. Ngerjain ini outputnya apa gitu. Hmm. Gitu kira-kira. Maka apa yang kita keluarkan keluar itulah nilai kita. Maka kalau kita sering menyakiti diri sendiri pasti sering nyakitin orang Kang. Oke. Itu kata kuncinya. Maka kalau kita sering marahin diri contohnya seperti apa, A? ya itu tadi udah jelas-jelas nggak penting-penting amat dipikirin terus kan nyakitin diri namanya Kang. Iya, betul ya. Betul. Nah, udah jelas-jelas mending dimaafin kok nggak dimaafin. Betul. Gitu Kang. Makanya kata kuncinya adalah apa yang keluar pasti refleksi dari dalam gitu. Itu aja. Udah jelas gak enak dipertahanin gitu. Iya, benar. Buat apa ya? Oke, kita naikkan lagi. Bentar. Ini random teman-teman yang saya angkat tuh random ya. Yang ketiga nih, obat diri itu ada di dalam. Yang ketiga, A, sebentar ini di Ajeng ya. Yang ketiga, obat diri itu ada di dalam diri kita. Setuju gak Abu? Kasih penjelasannya. Iya kan gini. Wah mantap ini ya. Kalau kita tahu obat itu lawannya adalah sakit. Oke. Dan semua sakit itu tidak pernah datang dari orang lain. Oke. Berarti kalau semua sakit tidak datang dari orang lain, semua obat juga tidak datang dari orang lain. Oh, iya benar ya. Betul nggak Kang? Betul banget. Mau sekarang minum obat sebanyak apa? Tapi bukan berarti obat yang kita minum nggak bermanfaat. Bukan juga, bukan. Oke. Makanya orang berdoa sama orang minum obat. Yang bikin sembuh bukan doanya, obatnya. Oke. Tapi doa penting gitu. Oke. Perlu gitu. Perlu. Karena itu nanti ada kaitannya sama biologis dan sama mental gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita sadar bahwa aku tidak pernah disakiti sama orang lain, tapi aku mengizinkan orang lain menyakitiku. Betul. Benar nggak? Oke, ini misalkan saya, ini istri saya gitu kan. Orang lain nyebut ke saya, misalkan, oh kamu, oh ini itu segala macam. Kalau saya kan tidak mengizinkan, tapi istri saya misalkan mengizinkan, istri saya yang sakit gitu misalkan. Ya? Iya, betul. Seperti itu, oke. Makanya dasar nih kamu bego apa? Emang udah beres kan? Betul. Iya. Kita Karena tidak yang dia omongin, betul. pemikiran dia bukan. Pemikiran dia, betul. Lah saya aja belum kenal sama diri saya, kok ada orang lain yang bisa mengenal diri saya lebih dari saya mengenal diri saya tuh gimana ceritanya Kang? Betul. Betul nggak? Betul. Jadi kalau sekarang kita bicara mencari penyembuhan keluar, sesaat nanti kita akan menyadari bahwa penyembuhan selalu ada di dalam. Maka
Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego ya. Dan ego itu ada di dalam. Oke. Maka kalau ada masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Gitu. Mantap. Gitu Pak Haji. Siap. Di Ajeng Ivanada ini ya. Siapa nih? Di Ajeng Ivanada, silakan dibuka ini kameranya biar kita ada hiburan ya. Silakan. Di Ajeng dibuka dulu. Sebentar, Kang. Silakan. Yuk, saya jam 10 ada meeting, silakan. Jam 10 ada meeting ya Kang Abu ya. Cepet Di Ajeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Di Ajeng. Suka live Di Ajeng? Enggak, Kang. Oh enggak. Live dong ya. Duh, kayaknya baru Maaf, keramas baru ya Kang beres Anjrit ya. mandi. Iya. Kalau abis keramas kira-kira abis apa Kang Anjrit? Maaf. Oke, silakan Di Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semalam keluar ya? Iya, maksudnya tuh keluar rumah, cari makan. Gitu. Enggak, Kang. Saya Oh. setiap habis mandi mau ngapain setiap pagi tuh selalu ngikutin Kang Anjrit sama Oke. Kang Abdul live Oke. gitu. Siap. Ya. Ya gimana? Maaf, Gimana, Mbak? saya sama- jadi deg-degan ini, Kang. Maaf. Aduh. Sama siapa di mana? Saya Anifa dari Pati, Jawa Tengah. Oke. Anifa Pati. Piye Mbak? Iya, Mbak. Piye gimana? Anda yang naik ke sini ya, Kak? Iya, gimana? Di Ajeng ini naik apa gitu? Mau sharing atau mau apa gitu? Silakan. Mau disapa aja sama Kang Abu, Kang Anjrit, makasih. Enggak sih, enggak ada pertanyaan. Oke. Cuma sambung doa aja. Cuma pengen Kalau pamer untuk- rambut aja kalau saya semalam kena. Bukan, saya mah masih single Kang Anjrit. Oh iya, Oh. siap. Kirain mau itu atuh ya. Aduh. Ya paling Iya. gini aja. Kode nih. Ya mumpung udah di atas ya. Udah naik maksudnya gimana sih? Itu mau tanya tentang Oke. kan saat ini tuh apa ya? Mengenai anak sih ya, Kang. Mengenai Kadang apa? tuh anak, Oh ini single tapi udah punya anak gitu? Tinggal ya parent. single mom. Oh single mom. Ya oke. Oke. Ya, anak aku itu kan udah 15 tahun ya, Kang. Mm-mm. Terus kayaknya tuh apa ya, dia tuh kadang kayak nggak bisa nerima gitu. Dulu kan perlakuan saya sama ke dia sama ke adiknya itu beda ya. Aku udah sering minta maaf ke dia karena dulu kan saya nikah terlalu muda gitu, Kang. Usia berapa nikah? 17 tahun aku udah punya anak pertama. 17 udah punya anak pertama. Oke terus? Iya, kayak dia tuh sekarang kayak marah banget gitu kepada saya karena dulu cara didik saya itu beda sama yang sekarang. Kalau sekarang kan saya udah banyak belajar ya, Kang ya. Kalau dulu kan kalau anak nakal udah dijewer aja, dipukul aja kayak gitu. Sekarang tuh dia kayak nggak bisa nerima banget gitu. Kayak kadang sedih. Bahkan hari-hari ini udah 2 minggu ini dia kan pergi dari rumah. Nggak mau sekolah kayak gitu, sampai kayak gitu. Kalau saya sendiri udah bisa nerima, cuma untuk anak saya gimana ya, kadang tuh kayak ada rasa khawatir gitu loh. Ya. Balik lagi sih. Ini panjang banget. Nanti Mbak Anifah cek di YouTube saya. Cari anak melahirkan orang tua. Cari di situ ya. Anak melahirkan orang tua. Supaya nanti ngerti bahwa kenapa posisi anak seperti itu, karena pada dasarnya apa yang diinstal atau apa yang dimasukin ke anak itu kan datang dari ibu bapaknya, betul nggak? Nah sekarang Mbak Anifah tuh lagi menikmati hasil tanamannya aja sih sebenarnya. Dan sebisa mungkin
Ya komplain pasti ada, tapi jangan kebanyakan ngeluh gitu. Karena mau nggak mau, karena mau nggak mau apa yang terjadi sekarang kepada Mbak Hanifah dari anaknya itu kan juga yang dilakukan Mbak Hanifah selama dia tumbuh, betul nggak? Gitu. Jadi Mbak Hanifah belajar, penerimaannya tinggiin dulu, nonton Letting Go juga. Ketika Mbak Hanifah merubah diri, nanti si anak ikut frekuensinya ikut berubah pasti. Oke? Oke, baik. Jadi jangan banyak khawatir pasti ada, tapi ya udahlah khawatir oke. Tapi maksud saya gini, jangan terfokus kepada khawatirnya, jangan terfokus kepada gimananya, tapi oke. Coba lihat ketika dia melakukan apa-apa, oh ini instalanku nih. Ini aku yang ngajarin anak ini nih. Ini aku yang mencontohkan anak ini nih gitu. Dan banyak komunikasi sama anaknya, Mbak. Itu untuk saat ini diblokir nomor saya, Kang Abu. Ya nggak apa-apa juga kan. Gitu. Berarti kan dia lagi ada sesuatu. Dia lagi mau menemukan pola baru gitu kira-kira. Iya, kayak dia tuh ketemu bicara sama saya kan dari setengah tahun yang lalu dia ikut. Kalau bapaknya kan udah almarhum ya Kang Abu. Kemarin kan ikut mbahnya gitu. Terus dia pas kabur dari rumah itu kan saya mau coba bicara. Saya udah minta maaf lah sama si Ana. Saya minta maaf kalau memang ibu ada salah, pengennya apa. Tapi dia belum mau bicara sampai sekarang. Ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalau ada khawatir jangan terlalu gimana-gimana banget, coba diregulasi. Semakin Mbak Hanifah khawatir, semakin pertentangannya akan terjadi gitu. Ingat ya, anak punya kurikulumnya sendiri, punya caranya sendiri. Bukan ibu yang melahirkan anak dalam tanda petik ya. Tapi anak lahir melalui ibunya gitu. Dan dia punya kurikulumnya sendiri. Nah sekarang justru PR-nya adalah bukan gimana caranya Mbak Hanifah ngerubah anak, tapi rubah dulu diri sendiri gitu. Oke, Mbak. Dirubah ya Mbak ya, jangan selingkuh mulu ya. Nonton Letting Go ya Mbak ya. Iya Siap. Kang Abu, makasih banget sudah diizinin untuk Tahu dari silaturahmi. mana selingkuh Kang Andrit? Dari mana taunya? Kelihatan soalnya. Kelihatan ya, single tapi rambut basah. Kalau single nggak boleh keramas kan Kang Andri. Oh, Ya iya, iya. Allah, gimana jadinya? Jadi gimbal. Iya. Astagfirullah. Makasih. Makasih ya Mbak Hanifah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you, terima kasih. Kang, saya meeting jam 10, 2 menit deh. Langsung cabut pamitnya. Siap Pak Abu, terima Nuhun, kasih nuhun. banyak Kak Abu sudah Teman-teman hadir. thank you semua ya. Dadah.